Shalom para pendengar kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata yang telah saya buat, yaitu merancang pembelajaran SD atau paket A dengan tema pemahaman bermakna merancang asesmen pembelajaran. Baik, saya lanjut. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu yang pertama adalah pemahaman yang guru inginkan agar peserta didik mencapainya setelah mempelajari pembelajaran topik tertentu. Yang kedua, pemahaman bermakna akan menggiring peserta didik mengetahui dan memahami tujuan mereka mempelajari sebuah materi pembelajaran. Dengan mengerti tujuan tersebut, maka motivasi intrinsik peserta didik akan tumbuh. Kemudian selanjutnya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik merupakan rangkaian pertanyaan mengenai hal yang paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan tersebut diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama peserta didik sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kemudian tahapan penyusunan pertanyaan pemantik. Yang pertama itu menuliskan ide terkait topik. Yang kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Kemudian analisis situasi kelas. Nah, yang pertama, siapa saja yang peserta didiknya. Yang kedua, sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran. Kemudian, siapa saja guru yang terlibat. Kemudian, bagaimana proses komunikasi. Selanjutnya, asesmen peserta untuk peserta didik. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Mengembangkan modul ajar, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Perencanaan pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya, pelaporan hasil belajar. Yang terakhir, evaluasi pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, untuk menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan. Kemudian, guru memberikan stimulus agar peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, memilih metode pembelajaran dan konsep pedagogis yang tepat. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk monitor kemajuan selama proses pembelajaran. Yang pertama, satu, guru memberikan umpan balik secara intensif pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melatih peserta didik untuk membiasakan melakukan refleksi sehingga mereka dapat memahami hal-hal yang sudah tercapai. Yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan melalui wawancara, umpan balik, dan kuesioner. Nah, ini dokumen pada saat saya melakukan kegiatan ini, pada saat saya masih di S1 sebenarnya. Ini saya bersama-sama teman rekan-rekan guru di SD 19. Kegiatan kami sering melakukan hal-hal ini. Kami secara bergantian. Terima kasih. Nah, ini adalah refleksi dari Ibu Sri Buana, SPD. Kemudian ada Ibu Sri Nawati. Demikian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.